Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Bahkan suara napas pun tak terdengar di saat genting ini. Para penguasa dan yang lainnya tidak pernah menduga perkembangan ini. Hal yang sama juga berlaku bagi eksistensi dalam bayang-bayang, untuk bertemu Li Qiye lagi. Jika ada daftar orang yang paling tidak ingin ditemui oleh eksistensi ini, Li Qiye pasti ada di dalamnya. Dari percakapan singkat itu, semua orang mengerti bahwa keberadaan ini mengakui Li Qiye dan begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, asal-usul Li Qiye kembali menjadi fokus utama. Awalnya, mereka mengira bahwa Li Qiye memiliki hubungan yang sangat erat dengan Tang. Kemudian muncul spekulasi mengenai danau mimpi awan, lalu kuil pedang. Kalau dipikir-pikir, tidak ada satupun dari spekulasi ini yang tampak akurat. Masalahnya adalah Li Qiye muncul tiba-tiba dalam semalam, tidak ada petunjuk tentang identitas dan latar belakangnya. Eksistensi itu terucap namun terhenti karena kemunculan Li Qiye benar-benar tak terduga. Di masa lalu, kemarahan dengan keinginan membunuh mungkin menjadi arah pertama. Sayangnya, ini adalah zaman 8 kehancuran, garis waktu yang dimulai oleh Li Qiye. Jadi, keberadaannya tidak dapat menentang Li Qiye saat berada di dunia ini. Katakan padaku, apa yang harus kulakukan sekarang? Mungkinkah menggali kuburanmu? Tanya Li Qiye. Para pendengar tidak percaya bahwa Li Qiye mengancam seorang kaisar kuno. Mendominasi, atau menentang surga tidak cukup untuk menggambarkannya. Keberadaannya tidak membalas, malah tenggelam dalam perenungan yang sunyi. Hal ini menyebabkan suasana menjadi tegang karena semua orang dengan sabar menunggu tanggapan. Ini adalah percakapan puncak, kedua makhluk itu mampu melepaskan kehancuran yang tak terhitung. Astaga! Tiba-tiba, kelopak bunga yang indah berjatuhan dan membawa cahaya kembali ke dunia yang mengerikan ini, sepenuhnya menetapkan suasana yang gelap. Fajar keperakan muncul dan membuat banyak orang merasa tenang. Itu bunga persik. Seorang petani mengambil kelopak bunga di bahunya. Kelopak bunga terus berguguran, namun tidak ada pohon di atasnya. Itu dia, gumam Luqi. Dia mengenali kelopak bunga itu karena dia pernah menemani Li Qiye ke kota ini sebelumnya. Li Qiye juga mengambil kelopak bunga itu sambil tersenyum. Hembusan angin yang beraroma lembut mengisyaratkan. Mereka yang menciumnya menjadi terbebas dari kekhawatiran dan penuh semangat. Seorang wanita dengan gaun tipis turun dan anggun dari atas, tampak seperti peri bunga. Penonton menjadi ketakutan setelah melihatnya sekilas, tampak seperti tersambar petir. Hal ini juga berlaku bagi para leluhur dan bangsawan. Mereka telah melihat banyak wanita cantik sebelumnya, namun tidak ada yang setara dengan wanita ini. Kata-kata tidak cukup untuk menampilkan penampakan seperti dewa. Menggulingkan kerajaan, agung, tak bernoda. Banyak yang kemampuan otak dan merasa diksi mereka kurang mampu. Sederhananya, dia adalah wanita tercantik yang pernah mereka lihat. Karena itu, setiap era menghasilkan banyak wanita cantik. Sayangnya, bahkan dari sudut pandang sejarah, semua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Siapa dia? Para mitra lemah dengan hati Dao yang tidak stabil tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Saat tatapan mata pada Li Qiye, waktu pun berhenti. Ini bukan pertama kalinya mereka bertemu baru-baru ini. Meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi momen spesial itu. Mata yang jernih tidak memiliki kekurangan. Dia telah melampaui dan melepaskan diri dari ikatan fana. Namun, melihatnya membangkitkan emosi yang berbeda, keakraban dan gambaran aneh. Hal ini menyebabkan dia mengerutkan kening. Para penonton yang menonton hal ini dan tidak menyukai apapun selain menghiburnya dan membuang sumber kekecewaannya. Ledakan. Kebingungan mereka terhenti karena sebuah ledakan dahsyat. Dalam sepersekian detik itu, eksistensi dalam bayangan membubung tinggi menuju cakrawala. Gemuruh. Dunia mulai berputar lagi dan mereka menjadi pusing. Beberapa jatuh dan berputar guling di tanah. Pemandangan di sekitar pasang surutnya seperti air pasang yang disertai kegelapan. Begitu mereka tenang dan mendapatkan kembali akal sehat mereka, pegunungan yang jahat dan bangunan-bangunan yang rusak tidak ada lagi di sana, sama seperti kaisar kuno. Mereka kembali ke posisi semula dan semuanya terasa seperti mimpi. Dia sudah pergi, syukurlah.
Seorang leluhur menyeka keringat di dahinya, kultivasiku akan hancur karena kegilaan yang tak terkendali. Tokoh-tokoh penting lainnya menghela napas lega. Kecuali dia tidak berada di sana terlalu lama, jika tidak kecantikannya akan membuat mereka gila. Peristiwa sebelumnya terasa tidak nyata dan seperti ilusi. Meskipun demikian, kecantikannya masih meninggalkan bekas yang tak terhapuskan dalam ingatan mereka. Banyak orang yang masih berdiri di sana, berusaha sekuat tenaga untuk mengingat wajahnya yang menakjubkan. Kota dan kaisar kuno itu tiba dengan cepat dan pergi dengan cepat pula. Makhluk itu dipanggil oleh Fasea yang mulia tetapi melarikan diri sebelum melakukan apapun. Apa yang ditakuti kaisar? Li Qiye. Beberapa orang berpikir bahwa ini mungkin terjadi. Namun, penampilan kecantikan yang luar biasa mungkin lebih mempengaruhi hal itu daripada Li Qiye. Perhatian beralih dari Li Qiye ke wanita misterius itu, makhluk yang berpotensi cukup kuat untuk menakuti kaisar kuno, sesuatu yang benar-benar tak terbayangkan. Seorang kaisar kuno benar-benar berdiri di puncak. Bahkan kedua penguasa itu meminta bantuan kaisar. Ada banyak legenda mengenai kemampuan para kaisar terdahulu. Ditambah lagi, aura mengerikan sebelumnya sudah banyak dibicarakan. Banyak yang mengira bahwa makhluk kuno ini sebanding dengan penguasa Dao mereka. Ini berarti bahwa wanita tadi bahkan lebih kuat dari penguasaan Dao. Siapa dia? Tokoh-tokoh yang berpengetahuan luas meneliti petunjuk-petunjuk dalam sejarah. Sayangnya, mereka tidak dapat menemukan sosok wanita yang cocok. Jika kaisar kuno itu takut padanya, itu berarti dia mungkin lebih kuat dari penguasa Dao. Seorang raja mengemukakan hal ini. Yang lain saling bertukar pandangan dan meremehkan pernyataan ini. Kekebalan para penguasa Dao sudah tertanam dalam budaya dan akal sehat mereka. Terlepas dari zamannya, penguasa Dao pada generasi itu akan menjadi yang terkuat. Bagaimana mungkin ada orang lain yang lebih tinggi dari penguasaan Dao? Sayangnya tidak ada seorang pun yang tahu jawaban mengenai identitasnya. Sepertinya kamu kecewa. Pendukungmu tidak berguna. Li Qiye memahami keheningan dengan nada santai. Orang-orang berhenti berpikir dan kembali fokus. Kartu sebagai sang bangsawan tidak menghasilkan hasil sejak kaisar melarikan diri. Dia berpikir bahwa ada kemungkinan kaisar dapat membunuh Li Qiye. Ini akan membalas dendam atas murid-murid mereka yang gugur dan juga menyingkirkan mimpi buruk bagi sekte mereka. Jadi, keduanya siap membayar harga yang sangat mahal. Sekarang, mereka kecewa dalam keputusasaan setelah kalah berkali-kali. Ini sungguh menjengkelkan karena mereka tidak terbiasa dengan rasa kekalahan. Perjalanan Dao mereka terlalu mudah dan mulus hingga mereka mencapai puncak. Sepanjang hidup mereka, kehancuran dan kekalahan dapat dihitung dengan jari. Sayangnya, Li Qiye telah menghancurkan kepercayaan diri mereka hari ini. Bagi para penonton, terlalu banyak liku-liku yang terjadi dalam waktu singkat. Mereka mengira bahwa para penguasa akan menang, padahal kenyataannya yang terjadi adalah sebaliknya. Duo itu tampak putus asa. Mereka masih punya rencana lain, tetapi telah memutuskan untuk menyerah. Pemenangnya akan mendapatkan semuanya, kata Vajra tua itu dengan emosional. Tidak ada yang perlu dikatakan karena kami telah kalah. Ambil kepala kami. Yang terhormat tersenyum pahit. Keduanya tampak tinggal menghitung jam lagi menuju kematian, tidak lagi mendominasi seperti sebelumnya. Kerumunan orang bersimpati karena orang-orang tua itu tampak begitu lemah dan tertidur. Tuan-tuan yang perkasa telah menjadi pecundang, tidak seorang pun dapat tetap berada di puncak selamanya. Bukankah sudah agak terlambat untuk menyadari hal ini? Li Qiye tersenyum. Ekspresi wajah keduanya menjadi gelap sementara yang lain tergerak. Pemenang mengambil semuanya, adalah ungkapan yang halus. Seringkali, konsekuensi dari kekalahan itu ekstrim. Lalu apa maumu? Teriak sang bangsawan, terlihat lebih buruk daripada memerintah. Katakan saja padaku. Li Qiye mengusap dagunya. Bukankah sudah cukup jika kita menerima kekalahan dan kematian? Kata Vajra. Para penyunting yang beruntung dari 9 roda dan kaisar laut meratap dan menangis setelah melihat leluhur mereka yang perkasa direndahkan ke dalam kondisi yang meninggal ini. Mereka tidak pernah menyerah atau menunjukkan keputusasaan sampai hari ini. Ini tidak akan berakhir dengan kekalahanmu, kau tahu lebih baik dari itu mengingat kekuasaanmu yang lama. Jika aku kalah, apakah hidupku saja sudah cukup? Li Qiye mendengus. Jawabannya cukup jelas bagi banyak orang. Jika kalah, bahkan jika Li Qiye menawarkan kepalanya,
itu tidak akan cukup untuk menenangkan kedua raksasa dan sekutu mereka. Kerumunan saling bertukar pandang. Kekalahan Li Qiye tidak akan berakhir dengan kematian. Mungkin ada penyiksaan sebelum kematian yang kejam. Terlebih lagi, mereka yang berpihak padanya akan dibantai oleh kedua raksasa itu juga. Kenyataannya, ini adalah rencana mereka sejak awal, karena itu mereka perlu menggunakan formasi pedang dan lingkaran cahaya. Mereka tidak akan membiarkan siapapun pergi hidup-hidup, bahkan Dewa Pedang Abadi dan kedua orang suci itu. Selanjutnya, mereka akan bergerak melawan kuil pedang, sekolah berbudi luhur, dan banyak lainnya. Hal seperti ini bukanlah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Mereka telah menghancurkan banyak musuh sebelumnya. Oleh karena itu, meskipun kedua lelaki tua itu tampak tenggelam dalam kondisi mereka saat ini, tidaklah salah bagi Li Qiye untuk mendesakkan masalah tersebut. Simpati tidak memiliki penilaian orang banyak. Apakah kau bermaksud menghancurkan kerajaanku? Teriakan Yang Mulia Fasea. Para pendengar bergidik karena ini adalah kemungkinan yang nyata. Kenapa tidak? Kata Li Qiye. Kerumunan orang bergidik karena Kaisar Laut dan Roda 9 telah ada selama berabad-abad. Apa konsekuensi dari kehancuran mereka? Meskipun demikian, hal ini mungkin benar-benar terjadi hari ini karena Li Qiye memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ekspresi kedua orang itu sangat buruk. Mereka tentu tidak ingin melihat sekte ikut terpuruk. Sayangnya, situasi tidak berpihak pada mereka. Jangan tidak masuk akal. Fajra itu berubah menjadi merah. Dia siap melakukan apa saja untuk menghentikan Li Qiye menghancurkan Roda 9. Sebaliknya, aku sudah masuk akal selama ini dan memberi kalian banyak kesempatan. Kebodohan kalian telah mengubur kalian dan sekte kalian. Kau, Sang Fajra terlalu marah hingga tak dapat berbicara. Kerumunan orang-orang yang berkecimpung dan Li Qiye tampaknya telah memberi mereka banyak kesempatan untuk mundur. Sayangnya, keduanya yakin akan menang dan tidak menyerah. Satu kesalahan langkah mengakibatkan kehilangan segalanya. Begitulah hidup, pikir mereka. Sudah cukup bicaranya, sudah berakhir ini, kata Li Qiye. Duo itu sudah kehabisan akal. Apa lagi yang bisa mereka lakukan sekarang selain mencoba sekali lagi? Li, jika kau tetap keras kepala, kami akan menyeretmu bersama kami. Teriakan sang bangsawan. Sepertinya kau tidak akan menangis sampai melihat peti mati itu. Jawab Li Qiye. Hahaha, baiklah, kita semua akan mati kalau begitu. Sang Fajra tersenyum penuh duka. Ledakan. Api kehidupan yang sesungguhnya meletus darinya. Dia mengaktifkan istananya dan melepaskan takdirnya yang sebenarnya, memutuskan untuk membakar segalanya. Ledakan. Yang Mulia melakukan hal yang sama dan menyalakan darah takdir dan umur yang sebenarnya. Ah! Mereka menjerit kesakitan, wajah mereka berubah karena rasa sakit karena terbakar hidup-hidup. Meskipun demikian, mereka menahan rasa sakit yang tidak terganggu dan mulai melantunkan, "Nenek leluhur saya, Tuan saya, sumber Dao." Setiap kata menggema di cakrawala. Gemuruh, kobaran api tiba-tiba muncul di atas Kaisar Laut dan Benteng 9 Roda. Kobaran api membakar langit dan meninggalkan lubang hitam. Para anggota kedua sekte juga mulai melantunkan mantra. Mereka telah menjawab panggilan leluhur mereka dan menyalakan fondasi sekte tersebut. Sial, gelombang panas tak ditayangkan bagi penonton netral. Banyak yang terbakar sementara beberapa lainnya menjadi abu. Mereka merasakan darah dan takdir mereka yang sebenarnya membara, ingin ikut terbakar. Hal ini membuat mereka sangat ketakutan. Mengapa ini terjadi? Seorang pemuda merasakan sakit yang tajam datang dari takdirnya yang sebenarnya dan berteriak. Mereka ingin binasa bersama Li Qiye. Leluhurnya melindunginya dan menjelaskan, kedua penguasa itu membakar hidup mereka sambil melantunkan mantra yang berfungsi untuk menyalakan fondasi sekte mereka juga. Ini adalah mantra yang mampu membakar hidup lawan mereka sampai mati. Sayangnya, mereka juga akan berubah menjadi abu. Sedangkan untuk sekte mereka, skenario terbaiknya adalah mempertahankan 30 hingga 40% kekuatan. Mengerikan sekali, dia mundur. Yang lain tidak seberuntung dia karena memiliki pelindung. Mereka berteriak karena sakit hati. Tutup akal sehatmu, jangan mencoba melawan karena itu sia-sia. Dua penguasaan dan fondasinya terbakar. Seorang raja memberitahu rekan-rekan pengikutnya. Saran ini dipatuhi. Mereka berhenti secara aktif mencoba melawan dan malah menutup indera mereka.
Pembakaran itu menandakan niat mereka untuk mati dan membawa Li Qiye bersama mereka. Jenis mantra api ini membuat pengiriman menjadi mustahil, terlepas dari kekuatan dan metode yang digunakan seseorang. Zas, hukum Dao dan afinitas fisik lainnya dibakar oleh api sejati. Bahkan siklus karma pun mempengaruhi. Ini semua demi membunuh Li Qiye. Mereka benar-benar ingin membunuh. Seorang jagoan menjadi pucat saat menyaksikan ini dari jarak yang aman. Metode bunuh diri ini sangat merusak. Terlebih lagi, penggunanya adalah dua kekuatan tingkat atas yang memberikan kekuatan fondasi sekte mereka dan sesama anggota. Fondasinya telah ditekankan dan diberdayakan oleh banyak guru di masa lalu. Dengan demikian, akumulasi energi di sana sangat besar. Dengan demikian, penyalaan tersebut menghasilkan serangan yang tak terhitung, yang menciptakan lubang hitam di udara. Apakah itu sepadan untuk turun bersama Li Qiye? Seorang tokoh besar melihatnya, menyadari bahwa kedua sekte itu akan membayar harga yang mengejutkan. Tentu saja untuk keduanya, mereka ingin membunuh Li Qiye dengan segala cara, itu satu-satunya cara. Untuk bertahan hidup, kata seorang tetua agung, tidak ada seorang pun yang tidak setuju karena perseteruan telah mencapai tingkat yang tidak dapat didamaikan. Mereka bisa menyelamatkan sekte mereka sebelumnya dengan bunuh diri. Kesombongan mereka menghalangi. Seorang leluhur kuno menggelengkan kepalanya. Ini memang benar, Li Qiye memberi mereka kesempatan, tetapi mereka terlalu percaya diri dengan kartu mereka. Mereka saja bisa menggunakan nyawa mereka sebagai tanda permintaan maaf sebelumnya. Itu mungkin sudah cukup bagi Li Qiye untuk menyelamatkan sekte mereka. Sayangnya, sudah terlambat untuk itu. Pakar lain berkata, Li Qiye akan menghancurkan sekte mereka jika dia tetap hidup. Kau yakin? Dia kejam tapi mungkin tidak berusaha keras. Duo itu masih bisa mengorbankan hidup mereka bersama banyak leluhur. Sekte-sekte itu kemudian bisa memberikan sumber daya mereka, itu mungkin cukup baginya untuk berhenti. Leluhur kuno itu menjawab. Kerumunan tidak menanggapi. Skenario ini benar-benar terpana. Sekte mana yang bersedia melakukan sejauh itu? Tidak ada bedanya dengan berkumpulnya sekte tersebut. Mereka mungkin juga akan mengerahkan seluruh kekuatan mereka, orang master pemandangan. Raksasa yang sombong itu tidak akan pernah menyetujui persyaratan tersebut. Ya, lebih baik mati daripada hidup dalam kehinaan. Orang lain menambahkan, itulah yang mereka pikirkan, masih berpegang pada secercah harapan. Skenarioku setidaknya menyelamatkan anggota mereka yang lebih muda. Selalu ada kayu bakar selama bukit-bukit hijau tetap ada. Kalau tidak, sekte mereka akan hancur. Nenek moyang kuno itu terkekeh. Ledakan. Api sejati terus merusak udara dan tiba-tiba meletus dengan keilahian yang mengerikan. Hukum-hukum seorang penguasa Dao melesat vertikal ke atas dan membutakan para penonton. Sosok-sosok yang luar biasa kemudian muncul di kedua sekte. Penguasa Laut Pedang Dao, seorang penonton mengenali satu sosok. Saberland, Valet Abyss, Starshooter, Ninewell, Immovable Dao Lord. Para penonton berteriak dengan takjub. Aura mereka yang menyesakkan mulai merusak langit dan memaksa semua orang berlutut, tidak seorang pun pernah melihat tontonan yang begitu hebat sebelumnya, bahkan kedua penguasa itu. Mereka memanggil ke-9 orang itu. Para master menyembunyikannya menjadi setelah melihat pertemuan yang luar biasa ini. Itulah sebabnya fondasi mereka tidak kacau. Seorang master sekte emosional menjadi. Inilah alasan mengapa kedua raksasa itu mendominasi begitu lama. Fondasi mereka lebih unggul daripada sekte lainnya. Para leluhur telah menjawab panggilan kami dan akan melindungi kami. Para anggota mereka bersujud dan membenturkan dahi mereka ke tanah sambil menangis. Mereka diliputi emosi setelah melihat para resi agung dari sekte mereka. Melihat potret seorang penguasa Dao saja sudah merupakan kehormatan besar, apalagi bentuk energi mereka yang aktif. Sosok-sosok yang melayang di atas 9 roda dan kaisar laut tampak abadi dan mampu melakukan kehancuran yang tak terkira. Hukum Dao mengalir turun dari mereka seperti air terjun surgawi. Hukum itu berada di tingkat penguasa Dao, cemerlang dan dipenuhi dengan rune tak tertandingi yang berisi kebenaran para penguasa Dao. Hukum itu membuat mustahil bagi siapapun untuk melewatinya. Hanya satu gambar saja sudah cukup untuk menakuti semua makhluk hidup. Dalam kasus ini, jumlahnya ada 9. Jika dewa muncul, mereka akan tetap dianggap tidak penting dibandingkan dengan kekuatan ini, tidak seperti rasa takut yang dirasakan oleh yang lain,
anggota kedua raksasa itu memandang makhluk-makhluk ini sebagai eksistensi tertinggi. Emosi mereka tak terkendali dengan air mata mengalir di pipi mereka. Para leluhur ada di sini bersama kita. Teriakan para murid biasa dan para leluhur. Kedua penguasa itu pun menginginkan dan harapan pun muncul kembali. Bagaimanapun, ini adalah gabungan kekuatan 9 penguasa Dao. Sementara itu, para penonton yang netral merasa ngeri dan tak bisa digerakkan oleh berbagai aura. Para leluhur, tolong bunuh monster ini dan selamatkan kami. Banyak anggota Kaisar Laut yang bersujud memohon. Para leluhur, kibarkan panji-panji kami dan bawa kembali kejayaan kami. Hal serupa juga dilakukan oleh mereka yang berasal dari 9 roda. Para leluhur telah kembali dalam wujud spiritual sehingga moral mereka kembali. Selama avatar-avatar ini disiapkan, mereka akan mampu membunuh Li Qiye. Terlebih lagi, mereka percaya bahwa usaha tulus mereka untuk menaklukkan musuh telah mencapai penguasaan Dao. Dengan demikian, kemenangan ada di pihak mereka. Adakah yang bisa menghentikan serangan dari 9 penguasa Dao? Kerumunan itu mengalihkan pandangan ke Li Qiye. Mereka yang memiliki keyakinan penuh pada Li Qiye goyah karena hambatan yang tidak dapat diatasi. Ledakan. Para penguasa Dao benar-benar menjawab doa anggota sekte mereka dan mulai bergerak. Tidak seorang pun dapat melihat apapun karena cahaya yang menyilaukan. Aura para penguasa Dao ini menjadi seperti banjir dan menenggelamkan seluruh dunia. Ya, kedua penguasa dan sesama anggota sekte sangat gembira. Akan tetapi, keduanya tiba-tiba berhenti dan mata mereka terbuka lebar. Ledakan, serangan yang datang secara mengejutkan ditujukan pada mereka, bukan Li Qiye. Tidak, ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga dan sekutu mereka. Mengapa para leluhur menyerang mereka, bukan Li Qiye? Semua orang juga ternganga. Sayangnya, mereka tidak punya kekuatan untuk melawan. Api yang sebenarnya di sekitar mereka padam dengan cepat dan kemudian serangan itu menghancurkan istana takdir dan tubuh mereka. Hanya butuh sedetik bagi mereka untuk berubah menjadi kabut berdarah. Angin meniup sisa-sisa tubuh mereka. Ini adalah akhir bagi dua mengirimkan hebat. Puff. Fondasi yang terbakar dari kedua sekte menjadi normal kembali setelah kematian mereka. Tidak seorang pun punya penjelasan untuk perkembangan ini. Ketika avatar muncul, anggota kedua sekte mengira mereka akan mampu menghancurkan Li Qiye. Seharusnya dia yang dihancurkan oleh serangan itu, bukan penguasa mereka. Celakanya, ini memang kenyataan dan membuat mereka membeku dalam waktu yang lama. Tidak mungkin. Setelah beberapa saat, mereka kembali sadar dan berteriak putus asa. Para avatar menghancurkan Phasea yang mulia dan Air Tracer Vajra alih-alih menyelamatkan mereka. Hasil ini merupakan pukulan telak bagi para penyalin. Mereka siap mati untuk membunuh Li Qiye. Sayangnya, semua rencana telah gagal pada titik ini dan mereka kehilangan semua harapan. Kenapa, ini tidak mungkin nyata? Seorang leluhur bertanya, mengapa para penguasa Dao membunuh keturunan mereka sendiri? Tanpa perlindungan dari penguasa Dao dan leluhur kuno teratas, mereka tampak agak lemah saat ini melawan monster seperti Li Qiye meskipun mereka mendominasi benua pedang. Mengapa ini terjadi? Penonton yang netral tampak bingung tanpa jawaban. Avatar fondasi dan roh dimaksudkan untuk melindungi keturunan di masa depan, ini sungguh aneh. Seorang master sekte dari kekuatan penguasa Dao berkomentar. Jika hanya satu Dao Lord yang memutuskan untuk melakukan ini, ceritanya akan berbeda. Namun, ke-9 Dao Lord memilih untuk melakukan pembunuhan. Ingat, mereka tidak berasal dari era yang sama dan memiliki perspektif yang berbeda dalam berbagai hal. Hari ini, mereka mencapai konteks tentang perlunya melenyapkan Phasea yang mulia dan Air Tracer Vajra. Mungkin mereka tidak puas dengan hasil keturunan mereka. Seorang pakar berspekulasi dengan berani. Yang lain berpikir bahwa setidaknya ada satu penjelasan. Tokoh besar lainnya berkata, itu masuk akal. Coba pikirkan, kedua penguasa itu cukup marah untuk menyeret sekte itu bersama mereka, membakar fondasinya juga. Para penguasa Dao kemungkinan besar tidak puas dengan sifat destruktif mereka. Benar, kerumunan setuju karena tidak ada orang lain yang menawarkan pendapat kedua. Meskipun demikian, skeptisisme mereka tetap ada. Saat mereka menilai situasi, avatar tertinggi menghilang satu demi satu. Adapun Li Qiye, ia menangkap Phasea dan abis lalu mengamatinya lebih dekat, tidak seorang pun berani mengatakan apapun tentang pedang surgawi ini. Saat ini,
Ia memiliki total 3, Myriad Era, Phasea, dan Abyss. Ini belum pernah terjadi sebelumnya namun tidak ada yang berani serakah. Menentang Li Qiye sama saja dengan bunuh diri dan menghancurkan sekte mereka. Siapapun yang punya ide seperti ini akan segera ditangani oleh para senior mereka. Apakah dia akan berkumpul di kesembilannya? Tanya orang lain. Seberapa kuat dia nanti? Dao Tuan berikutnya. Seorang leluhur menjadi emosional. Li Qiye sudah memiliki finalitas dan Dao Pedang. Jika dia memperoleh 9 pedang surgawi, dia akan dapat menggunakannya dengan Dao yang sesuai. Itu akan menghasilkan kekuatan yang menakutkan. Tidak ada penguasa Dao yang pernah melakukan hal ini sebelumnya. Dia akan menjadi yang terhebat dalam kasus itu. Seorang leluhur kuno dari klan bergengsi menambahkan. Penguasa Dao Laut Pedang hanya memiliki akses ke 1 pedang dan 1 Dao, sama halnya dengan penguasa Dao Jurang Ungu. Ini masih cukup bagi mereka untuk mendominasi era mereka. Jika dia mendapatkan semuanya, dia akan menjadi sesuatu yang lebih hebat dari seorang penguasa Dao bahkan jika dia tidak menjadi seorang penguasa Dao. Seorang tuan tua menimpa ikut Li. Tentu saja, itu hanya spekulasi, tidak ada yang bisa memperkirakan kekuatan yang dihasilkan dari perolehan semua pedang dan Dao surgawi. Pergilah sekarang. Li Qiye tiba-tiba melepaskan kedua pedangnya. Gemuruh. Pedang kedua itu melesat ke arah atmosfer seperti 2 meteor dengan jejak yang mencolok di belakangnya. Sasaran mereka ternyata adalah Kaisar Laut dan Roda 9. Sial, teriakan seorang leluhur di Kaisar Laut. Alarm dapat terdengar di seluruh kerajaan. Adegan serupa juga terjadi di Ninewell. Pedang surgawi sedang menyerang. Para murid dari kedua sekte itu mendongak dengan heran. Bagi para anggota Kaisar Laut, pedang-pedang ini dulunya adalah harta karun yang menentukan dan selalu melindungi mereka. Kini, pedang-pedang ini menjadi pertanda datangnya berhenti. Para leluhur di rumah tahu bahwa mereka tidak akan mampu menghentikan pedang itu. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk mengambil murid sebanyak mungkin. Gemuruh. Istana terapung runtuh di benteng 9 roda. Di seberang lautan, istana dan kuil suci meledak karena kekuatan pedang surgawi. Tanah tampak tertembus sepenuhnya. Tidak butuh waktu lama sebelum tanah leluhur mereka hancur total. Para penonton, tidak peduli seberapa kuat mereka, menjadi ketakutan setelah melihat kehancuran. Selama jutaan tahun, Kaisar Laut dan Roda 9 hidup tanpa perlawanan di puncak benua, tidak ada yang berpikir untuk menyinggung mereka, apalagi menyerang tanah leluhur mereka. Semua ini berubah ketika Li Qiye memerintahkan pedang surgawi untuk membahayakan fondasinya. Meskipun sebagian besar murid berhasil selamat, mereka harus menyaksikan tanah leluhur mereka menutupi debu dan api. Mereka tahu bahwa ini adalah akhir dari masa keemasan mereka. Mereka tidak akan pernah bisa menonjol di atas yang lain sejak saat itu. Sekte-sekte itu tidak akan menyesal kehilangan leluhur kuno. Bagaimanapun, fondasi itu akan memungkinkan mereka untuk menghasilkan kekuatan yang lebih kuat di masa depan. Sayangnya, tanah leluhur dan fondasi mereka telah musnah sekarang, tidak ada jalan keluar dari jurang ini. Mereka terbiasa dengan batu giok, pakaian mewah, dan makanan lezat. Sekarang, mereka menjadi anjing tanpa tuan. Banyak tokoh besar menyalakan surga mereka untuk melihat lebih jelas akibatnya. Meskipun mereka sudah tahu hasilnya, menyaksikannya membuat mereka siap. Tanah leluhur kedua sekte ini dulunya dijaga ketat dan dianggap sebagai tanah suci untuk cocok ditanami. Semua orang ingin mendapat kesempatan untuk masuk, ini akan menjadi kesempatan seumur hidup. Sayangnya, hanya yang tersisa dari mereka. Tidak ada jalan kembali dari ini, bisik salah satu leluhur. Ya, kerajaan pedang Kaisar Laut dan benteng Roda 9 tidak akan pernah mendominasi lagi. Seorang tokoh besar berkata dengan lembut. Itu masih lebih baik daripada kehancuran sekte. Seorang leluhur kuno berkata dengan sentimental, setidaknya keturunan mereka bisa tetap hidup. Mereka hanya akan kehilangan kekayaan mereka, ini adalah hal terbaik yang bisa diminta. Yang lain tetap diam. Banyak dari mereka menginginkan sekte mereka bertahan selamanya dalam kemakmuran dan kekuasaan. Sayangnya, hidup yang dipinjamkan masih lebih baik daripada mati. Jelaslah bahwa Li Qiye dapat dengan mudah membantai setiap anggota dari kedua sekte tersebut. Meskipun demikian, ia menunjukkan belas kasihan saat mengubah lanskap benua pedang. Hatiku semakin lunak seiring bertambahnya usia, tidak bisa sekejam itu lagi. Komentar Li Qiye.
Tak seorang pun berani mengucapkan kata pun. Mereka bahkan tak berani menatap lurus ke arahnya, meski mereka hanya merasakan rasa hormat dan kagum. Mengerikan menjadi emosi yang paling umum ketika berhadapan dengan Li Qiye sejak dia telah melenyapkan dua sekte teratas di benua itu. Para pendukung dan pendukungnya diam-diam mengucapkan selamat kepada diri mereka sendiri karena telah membuat pilihan yang tepat. Sedangkan para pendukung lawan-lawannya, mereka tergeletak di tanah. Mereka juga tidak berani memohon belas kasihan dan hanya menunggu keputusannya. Kemarilah. Li Qiye memegang tangan pada Dao Peng. Tao itu berlari mendekat. Dia gemetar saat berdiri di depan Li Qiye karena di Halloween, dia mencoba merekrut Li Qiye dan memperlakukannya sebagai junior yang naif. Beruntung Li Qiye tidak sekecil itu. Ambillah. Kembalilah ke tempat yang seharusnya. Li Qiye menyerahkan Myriad Era kepada penganut Tao itu. Tao itu tidak menduga hal ini. Meskipun Myriad Era adalah milik mereka, dia tidak memiliki kekuatan untuk mengambil kembali dari Li Qiye. Ditambah lagi, hanya orang itu yang dapat merebutnya dari batu besar itu. Dia memegang Myriad Era dan menemukan pedang itu benar-benar berbeda. Seolah-olah dia sedang memegang Grand Dao di telapak tangan. Terima kasih, bangsawan muda. Sekte kami akan selalu mengingat kebaikanmu hari ini. Sang penganut Tao dengan hati-hati menyimpan pedangnya sebelum bersujud. Yang lain menyaksikan dengan rasa iri. Li Qiye benar-benar menyerahkan calon pemimpin dari 9 pedang. Kedermawanan ini tak tertandingi. Lebih jauh lagi, mereka juga mendapat keberuntungan luar biasa dari sang penganut Tao. Dalam kasus khusus ini, akal sehat mengalahkan keserakahan, tidak seorang pun berani berpikir untuk melawan penganut Tao yang lemah ini. Li Qiye secara terbuka menyerahkan pedang kepadanya, yang berarti bahwa melawan penganut Tao berarti melawan keinginannya. Ini mungkin akan berakhir dengan kehancuran sekte. Aku serahkan rumah Mahatau kepada kalian semua. Li Qiye lalu berkata kepada Ning Zhu dan Su Yiyun. Kau akan pergi, Tuan Muda. Ning Zhu bertanya pelan setelah mendengar perintah ini. Dia sudah tahu bahwa hari ini akan tiba karena benua ini terlalu kecil untuk seekor naga seperti Li Qiye. Sayangnya, itu terjadi terlalu cepat. Sudah waktunya. Dia tersenyum. Merupakan suatu prestasi terbesar bisa mengikuti Anda, bangsawan Yong. Ning Zhu menjadi sentimental. Su Yiyun juga membungkuk. Dia tidak sedekat Li Qiye sementara Ning Zhu dianggap sebagai orang kepercayaan. Kekayaan ini harus dikembalikan ke tempat yang seharusnya. Dia juga menyerahkan sumber daya milik penguasa Dao Mahatau kepada kedua gadis itu. Crimson Death Monarch dan yang lainnya membungkuk, mereka telah menjadi bagian dari Omniscient Home. Kau sudah lama mengikutiku, apa keinginanmu? Ia kemudian bertanya pada Lucky. Lucky adalah pengikut pertama yang mulai dari Pulau Crimson. Tidak apa-apa, bisa belajar darimu adalah hadiah yang paling besar. Dia membungkuk hormat. Jawaban yang bagus. Dia menjilat dan menyentuh dahinya dengan satu jari, melepaskan cahaya Dao untuk menyinarinya. Terima kasih, bangsawan muda. Dia bersujud setelah menerima restunya. Bangsawan muda, kapan aku bisa mengikutimu? Dewa Pedang Abadi Si Yue datang dan bertanya. Yang lain membayangkannya. Seorang penguasa benua ingin mengikuti Li Qiye. Jalan Dao itu panjang, pasti ada kesempatan. Ujarnya. Tai Jian juga maju dan bersujud di hadapan Li Qiye. Kami tidak akan pernah bisa membalas apa yang telah kau berikan kepada kami, bangsawan muda. Jika kamu membutuhkan sesuatu, katakan saja dan Daoist Sword Ground akan melompat ke dalam api nerakamu. Dia telah membawa pedang surga mereka yang hilang, Dewa Perang. Hal ini saja sudah cukup untuk pengampunan penyesalan selama beberapa generasi. Banyak anggota dalam sejarah melakukan segala cara untuk mencari pedang tersebut. Kini, keinginan mereka akhirnya terwujud. Pada titik ini, banyak orang merasa iri terhadap mereka yang memenuhi syarat untuk mendapat audiensi dengan Li Qiye dan menunjukkan rasa hormat mereka. Dia telah memantapkan dirinya sebagai otoritas nomor 1 di benua pedang, yang memiliki kekuatan dan wewenang paling besar. Dengan demikian, Anda bisa berbicara dengannya dan mendapatkan hadiah yang akan menghasilkan manfaat seumur hidup. Daoist Peng mungkin adalah contoh terbaik. Dia mendapatkan kembali Myriad Era dan tidak berani berpikir untuk melawan Evergreen Courtyard-nya sejak saat itu. Beberapa master tersembunyi menyesali kepasifan dan keraguan-raguan mereka. Ketika Li Qiye pertama kali muncul, mereka memiliki banyak kesempatan untuk berteman atau mendukungnya.
Dia hanyalah orang biasa saat itu sehingga mereka bisa masuk ke dalam lingkaran di dalamnya. Hal ini terjadi pada Su Yiyun dan yang lainnya, dan mereka mendapat ketidakseimbangan besar atas pilihan mereka. Kini, dia berdiri di puncak dan sudah terlambat bagi mereka untuk menjilat dan menyalakan dahan itu. Apa yang ada dalam pikiranmu? Li Qiye bertanya kepada penguasa kota suci saat orang-orang datang untuk memberikan rasa hormat. Bangsawan muda, aku sudah tua dan tidak punya keinginan lain selain hidup damai di sisa hidupku. Sang bangsawan tersenyum. Meskipun berada di tingkat bawah pemerintahan, ia menyamar sebagai Azi untuk melayani Li Qiye. Harus diakui bahwa visi dan wawasannya jauh di atas para penguasa itu sendiri, belum lagi ia cukup rendah hati untuk bertindak sebagai pengikut tanpa nama. Tidak memiliki keinginan adalah keinginan yang paling sulit untuk dimiliki, kata Li Qiye. Begitu juga, Tuan Muda. Dia membungkuk ke arah Li Qiye. Selama hatimu tetap sama, jalan itu tidak akan pernah lepas dari jangkauanmu, terlepas dari waktu yang berjalan. Jangan menyerah terlalu dini. Li Qiye mengangguk. Komentar santai Li Qiye cukup berbobot untuk mengubah sudut pandang sang penguasa. Dia melihat bintang-bintang, mencapai jalan yang gelap. Dia memang memiliki keinginan sebelumnya, tapi kurang percaya diri. Peningkatannya memburuk juga melambat secara drastis. Mengingat usianya yang sudah lanjut, ini berarti dia hanya menunggu kematian. Namun, bersama Li Qiye mengubah perspektifnya. Guru utama mengatakan kepadanya bahwa itu bukan hal yang mustahil. Hal ini menjadikannya bersemangat lagi dan tampak lebih muda. Masa sebelumnya ternyata tidak sesuram itu. Terima kasih atas bimbinganmu, bangsawan muda. Dia membungkuk lagi. Setelah itu, dia berbalik ke arah kelompok itu dan berkata, kita akan bertemu lagi jika memang itu yang ditakdirkan. Setelah mengatakan itu, dia menghilang ke wilayah selanjutnya dari Sword Burial Ground. Kelompok itu terus membungkuk sampai lama pergi. Selamat tinggal, bangsawan muda. Ningzu merasa emosional karena dia tidak tahu apakah mereka akan bisa bertemu lagi. Dia pikir memilihnya adalah keputusan paling bijaksana dalam hidupnya. Dengan kepergiannya, dia menyadari bahwa dirinya hanyalah seekor serangga sementara dia adalah seekor naga sejati. Dia tidak dapat mengimbanginya dan hanya dapat melihat naga itu terbang tinggi di udara, memanggil hujan dan guntur. Beberapa orang menjadi penasaran tentang tujuan Li Qiye. Kenapa dia pergi ke sana? Tanya seorang pakar. Apakah dia akan menantang makhluk-makhluk jahat di tanah pemakaman? Seorang tetua agung menjawab. Itu bisa jadi pedang abadi yang legendaris juga. Dia sudah memiliki finalitas, mungkin dia membutuhkan senjata yang bahkan lebih kuat dari bilah pedang bilah surgawi, yang lebih cocok untuk kesembilan dao secara bersamaan. Seorang jagoan berspekulasi, yang lain saling bertukar pandang dan menemukan logika dalam hal ini. Bagaimanapun, ilmu pedang Li Qiye sempurna. Pedang abadi mungkin bisa menambah sayap pada harimau. Pedang legenda abadi telah ada selama beberapa era. Pencariannya saat ini dapat dimengerti. Tidak, pertanyaan sebenarnya adalah, siapakah dia? Seorang leluhur kuno justru fokus pada hal lain. Teman-teman yang berpengetahuan luas mulai memikirkan jati diri Li Qiye yang sebenarnya. Sayangnya, tidak ada yang bisa menjawab karena Li Qiye diselimuti kabut. Mereka baru tahu bahwa dia bukan dari garis keturunan manapun di benua pedang. Bagaimana jika mereka hanya seorang gelandangan atau dari sekte yang tidak dikenal? Mereka pikir itu tidak mungkin. Untuk mencapai puncak sebagai seorang pengembara, seseorang harus mendaki jalan berdarah dengan banyak pertempuran. Jalan yang dilalui orang-orang yang awalnya sederhana tidaklah semulus itu. Dalam skenario itu, dia pasti sudah terkenal sejak lama. Sayang, Li Qiye sepertinya muncul entah dari mana, seolah-olah dia bukan salah satu dari mereka. Seorang abadi yang turun, yang lain punya berani-berani. Mereka saling menatap lagi setelah mendengar gagasan gila ini. Kedengarannya konyol karena belum pernah ada yang melihat makhluk abadi sebelumnya. Sword Burial Ground memiliki 5 domain. Kuali berada setelah kuburan sementara area terakhir bernama dunia. Li Qiye meninggalkan lautan dan menuju ke dunia pedang. Namun, dia berhenti di perbatasan kuala pedang karena dia melihat seorang wanita yang muncul kembali di kota berhantu. Wajahnya yang tanpa celah membuat para lelaki tak bisa diubah dan membuat mereka tergila-gila. Meski begitu, Li Qiye dengan tenang mendekati wanita itu.
Dia tampak menunggunya, jadi dia berbalik untuk melihat lebih dekat dengan matanya yang jernih. Mata berkilau dan beriak seolah ada pegas yang mengalir melaluinya. Menungguku. Li Qiye tidak merasa terkejut dengan hal ini. Dia mengangguk dan berkata, namaku Tao Xianzi. Tao Xianzi, itu nama yang bagus. Li Qiye berkata sendiri, Li Qiye. Li Qiye. Dia menutup kepalanya saat matanya jernih menjadi sedikit kabur. Dia mencoba yang terbaik tetapi tidak dapat mengingatnya. Itu nama yang familiar, kurasa aku pernah mendengar sebelumnya, seharusnya aku pernah mendengar. Memang, ada bekas yang tertinggal di mana-mana, tapi tidak akan bertahan selamanya. Namun, namamu sangat cocok. Katanya, kau pernah mendengar sebelumnya. Tanyanya dengan tulus dan naif, sangat kontras dengan kekuatan dan penampilan yang sempurna. Secara teori, dia seharusnya angkuh dan sulit diajak bergaul. Namun, dia tampak agak polos dan kekanak-kanakan. Tidak, dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak memberi tahu bahwa dia mengenalnya dengan nama lain sebelumnya. Dia tampak cantik seorang abadi dalam lukisan, saat dia tenggelam dalam renungan. Bahkan sedikit kerutan di dahi menggugah jiwa. Orang-orang rela menyerahkan segalanya demi dia, raja-raja meninggalkan kerajaan mereka. Sekilas pandang dia meninggalkan kenangan yang tak terlupakan. Apakah kita sudah lama bertemu? Tanyanya lembut. Katakan saja padaku. Li Qiye menampilkan senyum lembut yang langka. Dia merenung sejenak, jelas terlihat kebingungan. Entahlah, kita belum pernah bertemu dalam ingatanku, tapi aku merasa cukup akrab denganmu, seolah-olah kita pernah saling mengenal di kehidupan sebelumnya. Apakah kamu percaya pada yang ditampilkan? Tanyanya. Sejauh yang aku tahu, tidak, karena para dewa dan penguasa Dao di masa lalu pasti berusaha melakukan hal itu. Jawabnya, benar, dia mengangguk. Dia tersenyum kecut dan melanjutkan, tapi saat aku melihatmu, aku semakin percaya bahwa kita pernah bertemu di kehidupan sebelumnya. Jika kamu benar-benar memiliki kehidupan sebelumnya, apakah kamu ingin mengetahuinya? Dia merawat. Dia ragu-ragu, matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Aku ingin tahu seperti apa kehidupan yang kujalani saat itu. Aku yakin kamu pernah mencintai dan membenci, sebuah kehidupan yang penuh dengan kenangan tak terlupakan dan banyak emosi. Jawabnya, cinta. Tipe pria seperti apa yang membuat jatuh cinta? Tanyanya, itu tergantung pada keyakinanmu. Jika kau ingin mempercayai kehidupan sebelumnya, aku akan puas dengan lebih banyak lagi. Dia berhenti sebentar sebelum melanjutkan, tetapi jika tidak ada gunanya karena itu akan mengganggu jalanmu saat ini. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh, haruskah kau membiarkan kehidupan sebelumnya yang tidak berwujud ini mempengaruhinya? Kau benar, katanya, keputusan ada di tanganmu, aku akan mewariskan kenangan itu jika kamu ingin tahu. Tambahnya, terima kasih, tapi tidak. Dia mengendalikan kepalanya dengan kuat. Apa yang membuatmu meninggalkan masa lalu? Dia tersenyum. Jika kita membayangkan bahwa visi itu nyata, maka jalan surga memberiku kesempatan baru. Jika memang demikian, tidak perlu berkutat pada masa lalu, saya hanya perlu mengejar masa kini. Jawabnya, benar sekali. Li Qiye mengulurkan tangan dan memuji, masa depan tidak terbatas, jangan biarkan kekhawatiran menghentikanmu untuk meraih yang lebih tinggi dan melangkah lebih jauh. Segala sesuatu yang lain hanyalah gambaran di sungai waktu. Bagaimana kabarmu? Tanyanya, kepolosannya membuat orang lain sulit menolak. Tatapan mata itu membuatnya sentimental, jadi dia menjawab, aku tidak punya masa lalu atau masa depan, hanya yang ini. Jadi, dia menatapnya dan berkata, kalau begitu, kamu harus memanfaatkannya dengan baik. Ia mendongak ke arah cakrawala dan berkata, ya, hanya hidup ini yang harus dijalani, tidak ada pilihan lain. Bagaimana jika kamu gagal? Tanyanya. Saya akan melakukan pekerjaan dengan baik. Dia terkekeh, tidak mempermasalahkan pertanyaan itu. Ia berbicara dengan tenang dan perlahan, setiap kata mengandung keyakinan dan keyakinan yang mutlak. Karakter-karakter itu seolah terpatri dalam sejarah dan waktu tidak dapat menghapusnya. Aku percaya padamu. Entah bagaimana dia percaya padanya. Apa yang akan kamu lakukan setelahnya? Dia melanjutkan dengan pertanyaan lain. Bagaimana kabarmu? Kenapa kamu terus menyerang kota Kaisar Kebangkitan? Dia mengganti topik pembicaraan. Sebuah misi, takdirku. Katanya, aku hanya tahu bahwa aku harus pergi ke sana kapanpun kota itu muncul, meskipun aku tidak tahu alasannya.
Naluri. Dia mengangguk, ikuti kata hatimu. Ada banyak orang lain yang tidak bisa melakukannya karena takut dan lemah. Pikiran mengikuti hati, jawabnya. Ini mungkin yang disebut takdir, dan sangat sulit untuk melawannya. Meskipun demikian, ini tetap merupakan jalan menuju Dao. Kamu tidak salah di sini. Jawabnya. Terima kasih. Dia terima kasih atas bimbingannya. Ya, kamu cukup berbakat dan merupakan musuh bebuyutannya, itulah takdirmu dan alasan untuk bereinkarnasi. Pertanyaannya adalah, apa yang akan kamu lakukan setelah menghancurkan kota ini? Li Qiye menjadi sedikit emosional di akhir cerita. Aku belum membengkokkannya. Wanita polos itu tidak punya jawaban. Ia mendekat dan menepuk kepalanya pelan, jangan lengah dan tergesa-gesa, lebih baik bersabar saja. Nanti kalau sudah waktunya, kamu akan tahu. Aku mengerti. Bagaimana kamu setelah kamu menyelesaikan tugasmu? Tanyanya. Mungkin, kita akan melihatnya pada hari itu tiba. Pandangannya kembali ke ujung dunia, tempat misi terakhirnya. Baiklah, matanya tampak lebih cerah dari sebelumnya. Saya harus pergi sekarang. Terima kasih, semoga kita bertemu lagi. Ucapannya sebelum membungkuk. Semoga kita bertemu lagi. Dia mengangguk. Sosoknya berkelebat satu kali, lalu menghilang dari pandangan bersama harum-harum di udara. Li Qiye menatap ke arahnya. Rasa sakit, latihan, kehidupan sebelumnya, semuanya masih tersimpan dalam ingatan. Jika masa lalu terlalu berat untuk ditanggung, biarkan saja berlalu. Di akhir kematian menjadi akhir yang lebih baik, setidaknya seseorang akan bisa melupakannya. Selamat tinggal, anak kecil. Ia berpikir. Sword Cauldron dan Sword World adalah dua wilayah terakhir pemakaman ini, juga yang paling sulit untuk dimasuki. Mereka yang mampu memasuki kuali itu semuanya adalah master terbaik dalam sejarah, yang mampu menyapu bersih 8 Desoles. Bagaimana dengan Sword World? Para pengunjungnya setara dengan Dao Lord. Sayangnya, meninggalkan tempat hidup itu saja sudah cukup sulit. Kuali itu sesuai dengan namanya, menyerupai kuali besar yang mampu menerjemahkan apapun. Panas di sini tidak dapat diukur dengan skala apapun yang ada. Harta karun tingkat kekayaan intelektual atau artefak lainnya dapat dicairkan dalam sekejap mata. Hal ini juga membatalkan hukum jasa perlindungan. Dengan demikian, panasnya menghentikan yang lain untuk masuk karena mereka akan hancur menjadi abu. Hanya penguasa tertinggi dan seterusnya yang mampu bertahan hidup dalam kondisi yang keras ini. Seperti Li Qiye, ia memegang langit dan bumi dengan telapak tangan, menampung berbagai hukum di dalam hatinya, dan menahan ikatan karma dan yin yang dengan pikirannya. Berbagai metode mencegah panas tersebut melukainya. Lahar yang tak berujung di sini terasa tidak mengenakan karena sifatnya yang tak terbatas. Lahar itu tampaknya menjadi sumber panas yang tidak terganggu. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa benda itu berisi lebih dari sekedar lava. Mungkin ada logam cair atau bentuk cair dari berbagai artefak. Hanya Li Qiye yang bisa menghadapinya dengan mudah. Dia berjalan di atas lava yang mendidih dan mengaduk-aduk makhluk-makhluk di bawah. Di salah satu ujungnya, raksasa yang diselimuti lava berdiri dan membuka mulutnya, berisi cairan berwarna emas. Orang akan mengira bahwa cairan itu telah melelehkan logam abadi sebelumnya. Ledakan. Lava melonjak dengan dahsyat dan sebuah lubang hitam tampak menyedot cairan emas itu. Monster itu meraung terus-menerus dan mengubah lubang hitam itu menjadi angin puting beliung yang mengerikan, yang mampu menimbulkan kehancuran yang luar biasa. Tampaknya ada entitas tersembunyi lainnya juga, yang bersembunyi di dalam lava. Pertarungan ini sungguh menakutkan. Namun, semuanya terbatas di dalam kuali sehingga orang luar tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Ingat, lahar di sini tidak memungkinkan adanya kehidupan. Namun, monster-monster ini masih mampu bertahan hidup di dalamnya. Ini menunjukkan betapa kuatnya mereka. Beberapa mayat juga muncul, berhasil bertahan dalam waktu ujian dan panas yang tinggi. Salah satunya adalah kerangka dengan tulang rusuk yang ditusuk oleh tulang belakang yang mengerikan. Meskipun demikian, ia tetap berdiri dengan gagah. Keilahiannya sudah tidak ada lagi, hanya cahaya keemasan yang samar. Orang ini pasti sangat kuat saat masih hidup. Kondisi yang keras menghancurkan dagingnya sehingga hanya tulang yang tersisa. Di tempat lain terdapat tengkorak sebesar pulau. Tengkorak itu memiliki 8 rongga mata dan 3 mulut, jelas merupakan monster yang perkasa.
Lahar juga membakar abis keilahiannya tetapi masih ada racun yang mengambang di sekitarnya. Racun itu bercampur dengan lahar, menghasilkan cairan seperti tinta. Orang bisa membayangkan makhluk raksasa dengan racun beracun yang mampu membunuh lawannya secara instan. Sayangnya, makhluk itu tetap mati di Sword Cauldron. Beberapa harta karun langka masih tersisa. Misalnya, pedang-pedang tanpa gagang. Pedang itu tidak rusak, hanya belum selesai dibuat. Meski bentuknya tidak sempurna, pedang itu tetap memiliki aura emas dan fenomena visual di sekitarnya. Setelah selesai, pedang suci ini dapat membunuh dewa dan setan. Berdengung, ada spanduk hantu berenang di lahar. Ratapan-ratapan terdengar dari sana. Spanduk itu sendiri menahan panas tetapi apapun di dalamnya tersiksa. Makhluk itu memiliki sifat rakus, yang mampu memakan 3000 dunia dan penghuninya. Jika makhluk ini menemukan jalan keluar dari kuburnya, ia akan menyebabkan malapetaka yang mengerikan. Secara keseluruhan, monster dan senjata yang mampu bertahan hidup adalah yang terbaik di era ini. Mereka yang cukup beruntung untuk mendapatkan dan mengendalikannya akan menjadi tidak stabil. Tentu saja, lebih sering daripada tidak, hal-hal ini terlalu kuat dan akan meningkatkan para petualang. Li Qiye tampak cukup terhibur dengan berbagai macam makhluk hidup di lahar. Dia hanya melirik dan tidak peduli untuk mengambilnya. Itu jelas merupakan harta karun tingkat atas, tetapi ini bukanlah tujuan datang ke sini. Lava di bawahnya tiba-tiba terbelah, menampakkan monster raksasa. Monster itu memiliki 6 mata berwarna darah, sinar dari mata-mata itu dapat memikat setiap kekuatan. Monster itu jelas-jelas melihat Li Qiye sebagai santapan lezat. Dia memandang sambil tersenyum sebelum berbicara, menarik, aku belum pernah menguliti tipemu. Kamu bisa membuat jubah yang bagus. Sinar merahnya semakin kuat namun tetap tidak berpengaruh apapun terhadap Li Qiye. Cebur. Dinding lava runtuh lagi dan monster itu bersembunyi. Ia menyadari betapa kuatnya Li Qiye dan segera melarikan diri. Bersambung.